Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila salatin la yuhdirur rajulu fiha qalbuhu ma'a badani. Itu kan ya? Hah? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, la yanzurullahu, tidak akan melihat Allah tidak akan melihat ila salatin, kepada satu buah salat, la yahduru, yang tidak hadir, la yuhdiru berarti yang tidak menghadirkan, ar-rajulu, orang laki-laki, fiha, di dalamnya, tidak menghadirkan apa? Qalbahu, hatinya, ma'a badani, bersama dengan badannya, hati dengan badannya ya nggak hadir. Allah tidak akan melihat sholat orang ya yang tidak menghadirkan hatinya dan badannya. Ya. Kalau badannya nggak hadir nggak sholat. Badannya nggak hadir nggak sholat. Ya, maksudnya badannya nggak hadir itu maksudnya. Allah. Badannya nggak hadir. Ya. Jadi sholatnya nggak Ngantuk kan masuk nggak hadir juga. Lah iyalah, sholat kan gimana? Kok bisa gitu ngantuk? Sekarang kita kan ketika kita berupaya untuk menghadirkan orang yang demikian berharga, orang yang demikian penting dan penting, lo sempat ngantuk. Ngelamun nggak bisa ngelamun. Ya iya, ngelamun nggak bisa, Pak. Kita tuh di hadapan orang yang sangat kita hargai, orang yang sangat kita hormati, orang yang sangat kita senang, itu kita nggak bisa ngantuk, nggak bisa ngelamun, nggak bisa. Hadir badannya. Hadir udah nggak bisa. Makanya lah iya sebenarnya marah dia. Lah iya jadi itu rasa marah. Ya, memang begitu, Pak. Kita bisa bayangkan itu, kita bisa logikakan dengan akal kita gitu. Ya. Makanya kehadiran hati, kehadiran tubuh itu perlu kita perhatikan sholat itu. Jadi jangan tentang sholat itu biasa aja lah. Jadi juga mungkin salah satu rahasia orang sufi itu, mereka menamakan dirinya as-sufi ibnu waqti, as-sufi ibnu waqti. Sufi itu adalah anaknya waktu. Artinya anaknya waktu, bukan dia terikat dengan waktu, dan bukan itu. Jadi as-sufi ibnu waqti itu lebih kepada bahwa waktu itu demikian berharga, setiap detiknya itu harus dia perhatikan. Jangan sampai ada satu detik yang terlewatkan dari yang dia lalui itu tidak bersama Allah. Jadi berupaya sekuat tenaga setiap detik yang dia lakukan selalu bersama Allah. Dan yang gak kalah pentingnya, setiap detik yang dia lalui itu adalah selalu detik baru, bukanlah detik yang kemarin. Jadi detik sekarang ini bukan detik yang tadi. Detik yang tadi bukan detik yang sebelumnya, selalu begitu. Selalu baru, nggak pernah ada lu lagi, nggak ada. Ya. Jadi istri kita juga sama gitu, bukan istri yang kemarin, bukan istri yang sekarang. Ya, baru terus. Ya. Harus dikejar dengan torekat ini namanya dia. Iyalah.
Nggak bisa kita kalau sekarang kita selalu apa ya nggak bisa kita melihat sesuatu itu selalu kita kan begini, timbul kebosanan itu timbul apa nggak nyaman, nggak enak. Itu kenapa? Karena sesuatu yang kita pikirkan adalah ini yang kemarin, bosan. Atau bahkan kita menginginkan sesuatu untuk yang akan datang kan, tahu-tahu sesuatu yang akan datang belum tentu datang, gitu. Padahal yang ada itu bukan yang kemarin, bukan yang akan datang, tapi yang ada sekarang. Nggak ada kemarin, nggak ada. Yang akan datang nggak ada. Maka ketika la yanzuru ila salatin la yuhdiru rajul fiha qalbahu ma'abadani, kita sholat lagi-lagi kemana emang? Artinya waktu kita terbuang percuma itu ketika kita sholat lagi seharusnya Allahu Akbar. Kita betul-betul menghadirkan Allah itu betul-betul besar. Nggak ada yang besar melainkan Allah. Seluruh permasalahan saya nggak ada yang besar. Apapun yang saya hadapi nggak ada yang besar. Yang besar hanyalah Allah doang, udah nggak ada lagi. Maka ketika kebesaran Allah itu ada di dalam kita, maka nggak ada yang besar yang lain yang kita pikirkan. Kalau misalnya ada yang lain yang besar yang kita pikirkan, kan berarti ada yang besar selain Allah. Gitu. Ya. Nah itu logikanya begitu. Artinya sholat yang kita lakukan sekarang ini bukan sholat yang kita lakukan kemarin. Subuh yang sekarang bukan subuh yang kemarin. Karena kita merasa sholat itu udah biasa tuh sholat. Allahu Akbar, kemarin kita sholat. Lagi sholat lagi. Nah iya, ntar kita sholat lagi apalagi. Tahu nggak nyampe? Nah, Katanya nggak nyampe. lah kagak nyampe Pak. Nggak nyampe. Ya. Nah, ini artinya makanya Rasulullah itu ketika ngelihat ya di sini nggak dikutip nih. Rasulullah pernah ketika melihat sahabat sholat, kata Rasul ulang sholatnya. Ya, kenapa? Karena sholatnya kayak capung cebok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada hadisnya itu hadis sahih. Sholatnya ya bukan hanya sekedar cepat, itu maksudnya layak qalbahu ma'abadani. Jadi bukan dia nggak sholat cuman ininya nggak hadir. Nah iya, coba deh kita sesekali coba sholat ya, bacaan yang kita baca itu kita nikmatin bener gitu. Dari alhamdulillah yang kita bacanya itu benar-benar kita nikmatin, kita resapin itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu kita resapin sendiri. Nggak perlu orang lain meresapi, kita doang yang resapinnya. Gitu. Ya. Termasuk bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Pelan-pelan bacanya. Coba sesekali. Nah, ini lagu Kevin. Ah iya. Ya kan kita kalau nyanyi lagu kan ya itu nadanya beda dikit aja romanya udah mulai kagak enak kan gitu. Udah kudu dipasin gitu. Apalagi itu ya. Nah iya kan harusnya begitu. Harus lebih nikmat lagi itu. Sehingga ketika subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu. Lagi ruku gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling enggak kita baca 3 kali tuh, 3 kali dulu selesai baru kita bangun. Godaannya banyak gitu, lama. Iya makanya saya bilang coba sendiri gitu, lagi sholat sunnah gitu. Ya lagi sholat sunnah. Sendiri gitu. Nah, iya makanya saya bilang kita coba. Kayak kalau jadi imam ya imam diupayakan begitu. Sesuaikan itu. Jadi apa itu yang dimaksud dengan tumak ninah itu maksudnya. Tumak ninah itu apa merasa apa tenang, merasa enggak terburu-buru.
kita kan bikin mau buru-buru mana sih? Tahu kan bingung kayak gitu. Nah iya, apa yang mau diburu-buru apa? Kalau kita bikin kan semuanya emang udah diatur. Kita masalahnya lama. Nah, ini kan itu. Ya kita mah gitu. Ya lama ngantuk kenapa? Ya lama ngantuk apa cepet ya malah enggak sama aja. Kenapa? Karena layu diru qalbahu ma'abadani. Ya. Nah ini kata Rasulullah la yanzurullah, Allah tidak melihat. Pak gimana ya kan kalau misalnya kan kita jadi makmum sementara imamnya cepat baca apa doa duduk di antara dua sujud dia nggak buru itu kadang-kadang. Iya, makanya saya bilang kalau kita jadi makmum sudah pasrahkan aja. Iya. Walaupun kita agak beres baca misalnya pas lagi Rabbi firli udah Allahu Akbar Dinikmatin aja itu ya. iya lah ikutin udah. Tergantung supir. Ngebut yang pelan gitu duduk aja. Nikmati aja. Jangan ngedumel. Oh. Ini imam belum beres gue baca gitu. Enggak, jangan. Lagi kejar proyek gitu. Ya, iyalah laki-laki itu proyek dia. Itu belum soran. Jangan jejak pir. Pelan-pelan udah supir. Iya, betul, Pak. Ya. Kalau misalkan jadi imam, bacanya misalkan sujud 1 kali subhanallah ya ta'ala wa bihamdihi itu Ya, apa harus 3 kali apa gitu? baiknya imam itu harus lebih bacanya. Baiknya imam itu bacanya lebih banyak. Imam. Ya, jadi misalnya makmum bacanya 3, imam bacanya 5. Baiknya begitu. Ya. Iyalah, karena kan mereka bisa jadi ada yang lambat bacanya, bisa jadi ada yang was-was. Kita kalau Jadi mau kita kesini langsung naik itu juga langsung diri dulu baru kayak kita yang lain juga. Iya, nggak ngeduluin. Ya, jadi bacaan takbirnya pun jangan langsung lagi sujud langsung Allah lagi sujud dah Allahu Akbar duluan makmum kan. Bisa. Ada yang seperti balap-balapan kadang-kadang. Iya. Maka baiknya yang pertama yang Berdiri baru Allah. ya paling enggak di tengah-tengah itu Allahu Akbar. Jadi makmum ngedengar kan makmum ada yang sergap Pak, kesergap. Nah, sergap itu apa sih? Gagap. Responnya cepet gitu. Oh iya. Jadi baru Allah dia udah berdiri gitu. Padahal makmum imam baru ngomong Allah. Berarti batal itunya ya. Yang batal sih enggak, makanya Rasulullah itu nganjurin kata Rasul awas. Jangan pernah ngeduluin imam. Saya lupa teks hadisnya. Sahih. Jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam, maka nanti di hari kiamat kepalanya ditukar sama kepala keledai. Jelek keledai Pak. Hah? Jelek. Lu nama ayam. Ya, jadi kalau ngeduluin imam, kepalanya nanti ditukar sama keledai di hari kiamat. Ya. Saking nggak boleh ngeduluin imam. Ya. Nah maka ya imam pun tadi sama, dia harus pertengahan gitu. Paling enggak dia lebih sedikit daripada makmum. Misalnya baca 3, imam tadi paling enggak 5. Itu cepat bacanya dia. Cuman artinya tetap mengimbangi makmumnya. Kalau masih boleh lebih dari 3. Enggak ada masalah, mau 10 juga enggak ada masalah. Dari batas 3 gitu. Enggak lah, enggak terbatas. Gitu. Itu hanya batas normal. Kalau haji kan lama banget ya bisa. Oh ya Allah. Itu udah berapa kali? Saya sama aja ada masalah itu ngomel-ngomel di Madinah tuh ada imam itu. Kata saya kalau ada suaranya, oh Bang Haji ini sujudan lama dia ini kata saya. Ini saya yang baca itu. Iya, jadi kita baca aja udah, baca apaan kek gitu. Subhanallahil terus Subhanallahil terus nggak berhenti sholawatan nggak ada masalah, ikutin aja. Karena kelamaan tonggok dulu. Ya, nggak ada masalah. Gitu.
Oke, jadi ya itu tadi kita jadi imam itu diupayakan semaksimal mungkin bacanya. Ya, kalau kita mau komando itu kita udah berdiri setengah baru kita kasih komando. Jangan masih Dan ini dong. makmum diajarinnya jangan bergerak kalau imam belum selesai bacaannya. Jadi apa namanya? Dalam gerak jalan itu maju, jalan baru jalan gitu, jangan maju udah langsung maju. Diomelin itu, ya. Kan sama kan, berarti kan ketika Allahu Akbar baru bergerak, paham nggak? Ya. Hah? Jadi makmum itu bergerak setelah imam bar. Jadi jangan pas imam Allah udah langsung bergerak. Bisa keduluan itu. Kalau misal ketinggalan juga itu misal rakaat terakhir kan salam, itu nunggu salam keduanya juga. Iya, bagusnya begitu. Bagusnya untuk salam baiknya sampai imam selesai salam kedua, kita baru salam. Gitu. Ya. Tinggal dari mana supir udah gitu. Ya, jadi salam itu satu rangkai maksudnya. Ya kalau ketinggalan assalamualaikum kita baru berdiri. Maksudnya Masbuk. oh jadi makmum masbuk. Iya sama, makmum masbuk maupun tidak masbuk. Kalau imam belum salam kedua, kita jangan salam dulu. Jadi imam assalamualaikum warahmatullahi, kita udah assalamualaikum warahmatullahi, ntar dulu sabar dulu. Imam sampai 2 kali assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum assalamualaikum. Kan udah selesai dulu baru. Jadi salam itu dua kali, termasuk Termasuk masbuk gitu maksudnya. Ya, kalau termasuk masbuk. Begitu kedua, salam kedua baru berdiri itu ya. Yes, itu maksudnya. Ya itu. Yes, itu maksudnya. Jadi maksudnya biar selesai dulu. Maksudnya selesai itu kalau salam kan 2 kali. Gitu. Itu nanti Imam Syafi'i bilang salam yang pertama yang wajib, salam yang kedua yang sunnah. Jadi akhirnya kata orang kalau misalnya ngikutin imam, ada yang bilang imam sudah salam, kita ikutan salam, lalu kita ngikutin yang wajibnya, yang sunnahnya. Tapi yang lebih masyhur, yang lebih rajih, yang lebih unggul, ya dari perbedaan pendapat itu, setelah salam kedua baru kita ikutan salam. Kenapa? Karena biar tuntas dulu semuanya, biar beres. Kasarnya kayak tadi baru Allah gitu, kita udah ikutan berdiri, ya. Itu kebangkitan sergap. Jadi imam udah bar, baru kita Allah. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita sami Allahu liman hamidah. Dengan yang baru sami Allah, kita udah sami Allah. Duluan kita itu. Gitu. Berarti ada jeda-jeda waktu di situ. Iya. Ya? Itu kan coba itu pengatur ritme itu, wow, subhanallah itu. Gitu. Indah lah. Dicoba. Gimana nggak indah, itu indah banget. Didorong mabuk. Gitu. Ya. Jadi ritme itu nggak ada di agama lain, yang ada cuma di Islam doang. Gitu. Ya. Makanya kan itu hebatnya Rasulullah itu kan, shollu kama ra'aitumuni sholli, ngajarin sholatnya begitu. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam keadaan sholat. Itu sampai sekarang nggak berubah itu hadisnya. Ya, jadi ketika kita sholat itu kita melihat Rasul sholat. Jadi sholat yang kita kerjakan itu, gerakan yang kita lakukan itu, kita melihat Rasul. Jadi ketika Allah itu di satu sisi ada membesarkan Allah, menghilangkan semuanya, yang ada hanya Allah saja yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha besar. Sambil di sisi lain, ini saya ngikutin Rasul nih, sunnahnya nih, sunnah Rasul begini ngajarinnya. Ada yang ngajarinnya begini, ya. Itu silakan perspektifnya. Ini yang penting dia bilang ini saya ngikutin Rasul nih, ya.
Jadi artinya ketika gerak itu ini saya melaksanakan sunnah. Bar. Hah? Itu kan sambil di sini harus anu juga kan? Harus apa? Harus niat. Harus usolli fardhu maghribi salah raka'atin mustaqbilal qiblati ada anu lillahi ta'ala. Harus begitu juga kan? Hah? Yang nggak panjang ya nggak apa-apa sih. Ya artinya ketika Allahu Akbar ya. Allah Perkataan hati itu kan secepat kilat. Hah? kata mereka berarti menyangka. Iya. Belum ke Tasik udah di Tasik deh mah. Ingat baik. Alamat tadi. Belum ke Tasik udah di Tasik Pak. Kelihatan semua tuh Tasik. Iya kan, jadi artinya ketika Allahu Akbar itu nawaitul usolli fardhu subhi, usolli fardhu isya itu sambil Allah, karena emang niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Muqtarinan bi fi'lihi. Sama. Itulah makanya saya bilang perkataan hati itu secepat kilat. Hati itu kalau udah ngomong cepet dia. Artinya tadi ketika gambaran untuk usolli apa namanya usolli fardhul maghribi majmu'an bil isya'i jama' takhirin raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Itu kata hati mah cepet itu cet gitu langsung. Enggak pakai bahasa ini hatinya pakai bahasa Indonesia. Lah iya nih hati mau pakai bahasa Indonesia kayak mau pakai bahasa Inggris kayak mau pakai bahasa Rusia kayak boleh kayak. Kedengeran ya? Hah? Jadi nggak kedengeran. Lah iya lah. Nggak kedengeran lah. Yang tahu cuma dia doang. Ya kan ketika dia angkat ini kan saya sholat maghrib 3 rakaat. Saya sholat jamaah takdim nih qasar 2 rakaat. Kan bisa begitu gak ada masalah, Pak. Hah? Jadi imam gua gitu kan. Lah iya nggak itu cepet Pak, cepet itu. Makanya kalau pakai bahasa Indonesia cepat, kalau pakai bahasa Arab sudah agak lama. nggak ada masalah mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, mau pakai apa aja nggak ada masalah. Yang terpenting niat itu ya harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Muqtarinan bi fi'lihi. Ya, muqtarinan bi fi'lihi. Makanya kalau Imam Abu Hanifah itu nggak perlu niat dia mah. Kenapa? Karena ketika dia sudah mengerjakan ya itu udah niat. Karena nggak mungkin orang sekarang lagi sholat maghrib terus dia Allahu Akbar waktu maghrib itu bukan sholat maghrib, nggak mungkin. Mungkin dia sholat subuh dia. Ya, ini Imam Abu Hanifah nggak terlalu merepotkan hal itu karena pandangannya biasa itu mah nggak pakai disebutin gitu. Makanya kalau kita orang-orang Syafi'iyah apalagi yang di Jawa Timur itu ya kebanyakan mayoritas yang saya tahu gitu, tahu di luar Jawa Timur nggak tahu mayoritas so Allahu Akbar yang beberapa kali gitu. Iya. Allah Masuk kali. itu muqtarinan bi fi'lihi itu sampai kayak gitu maksudnya. Iya masuk ya. Ya, akhirnya kan kata orang yang di sebelahnya, nih kayak gua Allahu Akbar tuh langsung jadi kan? Gitu nggak pakai. Orang dia mah katanya gitu kalau ada sholatnya. Dari rumah lagi mau niat sholat zuhur. Jadi bukan sholat Allah. Nah, iya, Sholat sunnah. Ada yang gitu. Sholat sunnah segala kita tahu. nah iya enggak maksudnya. Allah maha tahu ya. Iya artinya Imam Abu Hanifah tidak. Karena itu tadi Pak sebetulnya Imam Syafi'i pun sama sebetulnya. Kalau dari rumah azab Ya. namanya. Sama Pak. Katanya ada yang begitu. Sebetulnya sama. Ya, artinya nggak jauh beda lah gitu. Cuman artinya kita melihatnya seolah-olah ini perbedaan yang sangat jauh. Enggak sebenarnya sama-sama wajib niat itu pasti berbarengan dengan takbiratul ihram. Hanya kalau Imam Abu Hanifah itu tadi bukan menganggap enteng bukan, tapi menurut Imam Abu Hanifah
Kalau orang sudah waktunya zuhur terus nggak mungkin dia sholat isya, nggak bisa, nggak ada. Udah pasti dia sholat zuhur gitu. Dan ketika dia mau sholat jamak pun dia hatinya udah tahu dia mau sholat jamak, nggak mungkin ngapain dia sholat apa, nggak bisa gitu. Bahkan sampai ke wudhu sekalipun, wudhu itu nggak perlu dispesifikasi nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari gitu, atau nawaitul wudu'a li istibahatis sholati gitu, nggak perlu. Karena orang sekarang dia ke tempat wudhu terus dia langsung ngambil air wudhu, mau ngapain kalau bukan mau wudhu? Dan dia wudhu itu adalah bukan hanya buat sholat, tapi bisa buat melakukan hal-hal sunnah, atau bahkan hanya sekedar ingin mendawamkan wudhu misalnya, nah gitu. Ya jadi lagi-lagi bisa itu Pak, segrebedan itu ya, langsung berpikir langsung ketika Allah Akbar itu bagaimana Allah itu maha penyayang, Allah itu selalu menerima hambanya. Ketika hambanya itu datang pasti Allah akan buka, seolah-olah kata Allah ketika hambanya Allah kata Allah, sini hambaku. Kita harus mampu untuk menghadirkan itu semua gitu. Dengan satu kalimat Allahu Akbar ya. Nah itu yang dimaksud ya, itu ya, menghadirkan dalam hati dan bukan hati. Maka sholatnya kudu siap-siap dulu, ancang-ancang dulu, kakinya mana, Kalau kaki sejuta gitu ya. ya. Hah? Oh iya. Coba. Berarti kurang singgal. Masa lebar goyang wae. Kurang singgal itu. Enggak, kurang lebar dikit lagi. Ya, segitu. Yes. Coba jorokin goyangan. Bisa. Itu goyangin. Coba. Kuda-kudanya kurang kuat. Lebarin. Enggak, ini segitu coba. Itunya lurusin itunya. Darahnya lagi naik kali. Enggak. Kalau kurang lebar dikit lagi. Gini. Ya. Emang sila gitu. Ya. Itunya lurusin depannya. Gini. Anunya jempolnya iya. Nah, gitu. Nah, Pas dah gitu dah. Dah gitu. Turun dulu tangannya udah singkat belum? Benar begitu lurus. Cakep belum? Bapaknya gini, kelihatan. Goyangin. Karena belum terbiasa, biasanya lebar. dikasih dangdut goyang ya. Lah iya itu kan, nah itu kan layur diurut badan lu. Nah, itu mah. Layur di badan. Memang begitu tuh, senior Haji Mumun. Badannya nggak hadir, artinya badannya nggak fokus gitu. Harusnya Apalagi badannya hatinya. fokus. Nah, iya kan? Enaknya begini, sakit kakinya gini. Nah, enak. Itu bukan enak karena Nyantai itu mah. itu nyantai. Oh iya, proyek itu wajib. Ah. Lagi marhaba itu mah cocok. Ngaku aja dah ngaku, saya doang ini. Jangan lagi loh. Kayaknya ditatang doang yang gitu. Khusus. Jago dewekan ada. Bagus itu begitu, bagus itu. Ya harus dipaksa itu. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Sujud. Ketika sujud itu kita usahakan itu nggak apa-apa. Pertama-tama memang begitu. Ketika sujud itu nanti kaki belakangnya itu diupayakan rapat. Hah? Apa? Rapat. Ketemu antar ujung kaki. Ya kaki tumit ketemu, bukan hanya tumit, semuanya ketemu. Rendengin semua. Direndengin. Pas buat sujud buka lagi baru. Ya, pas Jadi ini. gini Pak. Kalau mau buka lagi susah nih. Gitu, Bunyi. Satu nih. Iya, Buka satu. lagi Itu. Jangan. Nah, lah, bukan. Aurat Satu kebuka MP. itu. Nah, gitu. Ntar kalau nggak disatuin Pak, dari belakang ada yang nyentil Pak. Aduh, kalau nggak gantung repot kan. Itu juga ditekuk. Ditekuk. Ya, coba. Itunya ditekuk. Nah, itu ketemu, betul. Ya, jangan lah. Diupayakan jangan gitu. Yes. Nggak masuk sini. Yang sempurna begitu, insya Allah gitu. Ya. Ngajar lihat Haji Mumun nggak gitu. Makanya kalau bisa mah cek dulu pas sholat tanah panjang sobek ke sini. Kan nggak kelihatan, atau lagi sujud kelihatan. Keluar,
Pakai celana. Kita punya anak Pe umur 3 tahun Pe, itu masuk ke situ Pe. Orangnya lupa. Pergi main-main. Pas kita kalau dia nggak naik sini dari mana? Kalau nggak ditutup itu masuk dia. Enggak lah. Jadi kalau tangan mah disesuaikan dengan kondisi Pak ya. Ya tangan pun sama. Tangan itu ada yang bilang tangan itu sejajarnya dengan bahu. Itu kan kalau gitu Pak, tapi kalau sholatnya lagi dasar-dasar kadang-kadang gini gitu. Ya, Iya. ya nggak ada masalah. Yang penting artinya patokannya udah ketahuan. Jadi nggak harus memaksakan, tetap fleksibel, namun ada aturan main. Itu kita udah ada aturannya. Ketika sholat kan penuh padat, kita harus begini. Nggak bisa kalau padat, ya begini mau nggak mau. Apalagi di Arab. Atau bahkan ya udah nggak usah begini juga nggak apa-apa. Apalagi di Arab. Udah pas dia masuk lagi banyak. Hmm? Kita udah pas bener. Masuk. Bagus, enakan begitu emang sebenarnya. Bagusan Kalau di begitu. Ridho, saking padatnya pas ruku mantap orang diem. Rapat ke gitu. Lah iya mau gimana nggak ada masalah. Apa yang penting yang pantat si wakwa Nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya makanya kan sholat ya jangan di belakang perempuan. Ya, insya Allah nggak ada pikiran kotor kalau sama laki-laki mah kan. Itu beda sama di belakang perempuan maksudnya. Ya. Itu diperhatikan itu maksudnya. Jadi ketika kita sujud itu diperhatikan kakinya, kita perhatiin kaki kita, perhatiin bacaan kita. Seolah-olah kayaknya ribet, sulit. Tapi ya enggak, tapi emang begitu gitu. Harus dibiasakan. Untuk menghadirkan itu begitu. Jadi pas udah nanti berdiri lagi, rapihin lagi kakinya. Mau ikutin imam dah. Lihatin kaki kita perhatiin juga, nanti pas udah berdiri lagi lurusin lagi gitu, karena biasanya habis sujud berdiri itu ntar bisa jadi kakinya nggak sama, nggak rata. Jadi sholat lagi rupi lagi Pak nanti. Nah, iya makanya ratain lagi Enakan rupi lagi. ya. Kakinya enakan gini nih. Lah itulah makanya saya bilang itu nggak ada masalah, sah sholat sah. Kalau sholat kan kalau ada sering ya. Dari sholat sudah orang lewat. Tuh, emang enggak jadi batal. Enggak lah, nggak batal lah. Nyetok. Nggak batal karena emang apa Sholat diupayakan gitu. ya kita lagi sholat, jangan melewati kita yang sedang sholat. Makanya nanti apa baiknya orang yang sholat itu ngasih sitro itu batas. Jadi orang tahu oh lagi sholat kita gitu. Kirain kita lagi berdiri doang, lagi ngelamun. sini. Jangan lewat sini. Nah, di situ. Kalau sholat sendiri, kalau jamaah kan memang Ya iyalah, udah ketahuan. Nggak ada masalah selama gerakan yang dia lakukan itu adalah bagian dari sholat. Kalau gerakan itu bukan bagian sholat, itu batal. Baca bukunya Pak Quraisy itu. Dia bilang seandainya kita lagi sholat, terus ada ular, lalu kita ambil atau kita bunuh ular itu, kita lemparin, kita ambil, kita bawa lari pergi lagi, kita balik lagi sholat, nggak batal sholat kita. Hanya digigit ularnya ya. Ya, Tapi kalau kita ngomong, ya jangan ngomong lah. ada ulah awas lah. Nggak boleh lah itu, nggak boleh lah. Pakai isyarat gitu. Nggak boleh. Ya ambil aja, kalau mau diambil ambil, kalau mau enggak, gitu aja. Ya, oke. Jadi la yanzuru ila sholati la yuhdiru fiha qalbahu ma'a badani. Wa kana Ibrahim al-Khalil, dan Nabi Ibrahim Khalilullah idza qama ila shalah, jika ya mendirikan salat, yusma'u ya didengarkan wajibu qalbihi ala mailain, terdengar apa debaran jantungnya ya, detakan jantungnya, detakan hatinya 2 mil. Jauh nggak? Wih.
setengah kilo. Kenapa? Karena ya karena ya saking khusyuknya gitu, nggak ada yang fokus dia itu terdengar apapun gitu ya. Jadi yang terdengar hanya detakan jantung itu, jadi duk 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 itu ya, itu terdengar itu gitu. Plus ketika sholat itu kan menghadap Tuhan, menghadap Allah. Allah itu siapa? Gitu. Orang yang kita aja menghadap orang yang kita hormati itu ya, takut, gitu. Ya, takut, penuh hormat, penuh kagum, penuh semua jadi satu. Ya, sehingga deg-degannya itu seolah-olah kayak berdebar-debar gitu. Datang berdebar. Iya kan? 1 bulan berangkat haji 40 hari nggak ketemu istri kan, pas pulang pas lihat bini langsung udah panjang matanya itu di pesawat itu, kapan pas udah turun ketemu lihat bininya gitu langsung gimana gitu, berdebar-debar itu, jangan salah. Yang lain udah gak kelihatan, udah berbaik itu malah udah bodo amat kata dia. Debar-debarnya teng-teng orang kan. Wa kana Sa'id At-Tanuhi idza shalla, Allah ini kita belum bisa ya. Wa kana Sa'id At-Tanuhi, dan Sa'id At-Tanuhi idza shalla, jika beliau salat, lam tanqati ad-dumu min khaddaihi ala lihyati, ya, tidak pernah terputus ya linangan air mata dari kedua pipinya ya sampai ke janggutnya. Coba itu. Jadi kalau sholat nggak pernah putus air matanya tuh, ya. Gimana itu? Hah? kita mah sholat boro-boro apa? Ya. Air keringat. Bau. Ya jadi apa? Bagaimana? Karena ada hadis Rasul tuh. Air mata yang keluar ya karena taubat, ya, air mata yang keluar karena menyadari kesalahan, air mata yang keluar karena apa, mengakui kesalahan karena ingin minta ampunan Allah, itu mampu ya memadamkan api neraka. Neraka bisa mati sama air mata ya. Sama air mata yang keluar karena taubat. Min khasyatillah. Iya, takut karena takut Allah, bukan. Nanti di sini ada di bab apa gitu, tadi bilang Berarti kita mau kalah maksudnya apa? Doa sih sampai nangis. Sebenarnya nggak keluar kemana? Action dong. Nangis sih doa sih. Nangis. Emang apa yang dipikirin emang goreng doang. Tanya kenapa nangis? ya, makanya ketika kita nangis itu nangis karena apa gitu. Ya. Makanya oleh Nabi udah dibilang nangisnya karena memang ingat dosa dan minta ampun dari dosa yang pernah dia lakukan. Habis dekat mah. Udah Dan Kalau nangisnya karena pengen sesuatu gitu, sampai nangis gitu. nggak apa-apa, diawali dari situ. Karena ayat Al-Quran itu bilang di surat Al-Baqarah itu cerita tentang haji itu kan. Ya. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kalau kita nggak bisa nangis, maka ingat sesuatu yang kita bisa nangis. Belum bayar utang. Iya, pengen nangis gitu. sampai pura-pura nangis. Main tinggal 2 Kita nangis.
untuk menghadirkan nangis, nggak ada masalah itu. Air mata buaya itu mah. Air mata buaya, biarin di awal-awal begitu. Karena isyarat ayat itu, ya, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu mengingat apa orang tua kamu. Kalau kita ingat orang tua itu nangis. Kenapa? Karena orang tua itu sayang sama kita, orang tua membimbing Kitanya kita, songong ya. kitanya songong. Itu Ingat orang tua itu nangis. Tangan cuci tangan. ntar nangis dia. Au asyad berarti atau lebih, ya, lebih dari mengingat orang tua. Artinya ada orang yang emang nangis itu susah nangisnya, ada nggak bisa nangis, air matanya kering gitu. Ada. Salam orang tua udah nangis kayak ingetan. Nah, iya makanya ada orang yang emang kagak nangis itu susah, nangis itu susah, ada. Makanya dibilang asyad dan dzikra. Ya artinya ingat lebih, ingat yang lebih. Enggak, ingat orang tua nggak nangis, ingat siapa yang nangis, silakan. Setiap orang punya pantangan ya, Bukan aja yang jagoan nangis. beda-beda. Iya. Gitu. Ini nih penting nih. Wara'a Rasulullah, dikit lagi satu lagi nih. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nah ini dia. Ya'basu bi lihyatihi fi shalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki ya'basu bi lihyatihi, mainin jenggot fi shalah, dalam keadaan salat. Jadi lagi salat begini tuh. Gitu. Ya. Faqala, kata Rasulullah, lau khasha'a qalbu hadza, seandainya khusyuk hatinya orang ini, la khasha'at jawarihuhu, maka anggota tubuhnya pun akan ikutan khusyuk. Iya. Paham nggak? Ya. Pikiran. Jadi ketika orang sering banyak bergerak dalam sholatnya nyantai tadi kayak tadi begitu tuh, gini, gitu. Kan tidak usul. Menandakannya nggak usul. Iya. Kalau dia Allah, artinya dia menunjukkan apa? Menunjukkan ketundukan dan menunjukkan kehormatannya, hatinya hormat semuanya. Gitu. Jadi lau khasha'at qalbu hadza la khasha'at jawarih. Seandainya khusyuk hatinya, maka tubuhnya pun akan ikutan khusyuk. Nah, ini tadi yang dibilang yuhdirur rajulu fiha qalbahu wa badanahu ma'a badani. Ya. Jadi hati dan anggota tubuh itu nyatu. Gitu. Tapi tetap diawali dari hati dulu. Ketika hatinya khusyuk, maka nanti anggota yang lain akan ikutan khusyuk. Ya. Nggak mungkin kita lagi sholat main apa tangan apa segala macam. Cuma nggak terasa ya. Kagak. Pokoknya ibaratin begitu, kita ibarat kita lagi di hadapan orang yang kita hormati, orang yang kita hargai, di depan, ya, kita dipanggil sama bupati misalnya, masuk ke ruangan dia cuma berdua doang sama dia, nggak mungkin kita nggak begini tuh. Nggak mungkin kita masuk begitu tuh, Ada jabatan. nggak bisa. Paham nggak maksud saya? Jadi Hah? maksud dari hadis barusan itu tuh, kalau hatinya khusyuk dia nggak mungkin melakukan hal-hal Nggak mungkin. Kalau tadi kan saya bilang orang masuk ke ruangan bupati, gubernur, presiden, ya dipanggil Haji Adam dapat undangan khusus dari Jokowi, Dodo, gitu. Dodo. Maka ketika nanti masuk ke ruangan itu dari awal itu udah pakaian stil bagus, Jam 3 udah bangun itu. Lah iya kan? Udah siap-siap itu, udah sampai sana juga pas masuk ruangan itu duduk enggak, ya silakan duduk, enggak begini duduknya gitu, enggak bakal pasti Ya nggak dapat undangan ya dah. dibentet ya. Paham ya? Jadi artinya orang kalau khusyuk itu maka akan terbawa ke anggota tubuhnya. Gitu. Anggota tubuhnya ikutan ke bawah.
Makanya akhirnya dibilang ya, yang kemarin kalau ingat di awal ya, bahwa khusyuk itu ada yang bilang hatinya, ada yang bilang tubuhnya, ada yang bilang keduanya. Nah, itu silakan perspektifnya masing-masing. Imam Ghazali membuka peluang seluas-luasnya. Ada orang yang mendapat, udah mau bagaimana yang penting hati itu sudah. Ya, share, terserah aja. Ada orang yang makanya akhirnya ada yang sampai ngajarin khusyuk itu pakai trik, gitu kan? Trik khusyuk. Gitu. Suaranya harus perempat, gitu. Allah. Iya Pak, ada itu Pak, sampai begitu belajarnya. Bagaimana narik tangannya sampai napasnya, tarik napasnya. Ya share, gitu ya, silakan aja. Orang juga berusaha ya. Lah iya kan gitu. Cuman yang jelas tetap saja kata Rasulullah, frame-nya tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Belajar khusyuk itu dipelajari. Ya. Artinya kita minta ke Allah, ya Allah berikan saya khusyuk. Sambil tetap kita berupaya sekuat tenaga tadi berubah, memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Jangan kekeh begitu, tadi udah diajarin begitu, itu bagus. Bagono lagi. Allah, apa 3 kali belum Ya. khusyuk. Ya tadi berdiri udah bagus tadi tuh. Ntar besok udah begitu berubah lagi. Kagak enak itu mah, ntar jatuh gua. Wah, apa baik itu, jangan nggak boleh. Harus. Ketika itu sudah tahu, oh bagus itu, laksanakan semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Jadi jangan udah diajarin begitu, udah bisa begitu, balik lagi. Itu namanya paul namanya. Gitu. Iya. Iya. Oke ya. Jadi lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu. Jadi dari awal tuh sholat itu sudah mulai ya dipersiapkan. Nanti di hadis-hadis setelahnya Rasulullah itu ya bagaimana ketika sholat akan datang itu luar biasa. Ya. Oke, cukup ya. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam.